kegiatan penyidikan masih berlangsung. Untuk lokasinya hanya di Kota Semarang ya, jadi tidak keluar dari Kota Semarang. Ada beberapa tempat yang telah dilakukan kegiatan penyidikan dan dari proses tersebut telah dilakukan penyitaan beberapa dokumen, salah satunya adalah terkait perubahan APBD, catatan terkait aliran dana, serta dokumen elektronik yang diduga terkait sebagaimana atau berupa file yang tersimpan dalam komputer serta beberapa smartphone. Hai warga semuanya, welcome back to Patiros Content. Sebenarnya Patiros Content ini bukan konten awal Patiros untuk melakukan podcast yang sebelumnya sudah ada ya teman-teman, tapi emang udah lama banget. Kebetulan nih kami berencana untuk membuat podcast lagi. Semoga kalian suka ya untuk kasus-kasusnya yang kami pilih, akan lebih menarik, lebih bagus. Silahkan bisa di subscribe agar kalian bisa lihat info-info menarik lainnya. Dan kali ini kami kedatangan tamu spesial dan penting. Oh yes. Untuk membahas tentang sebuah kasus yang sangat menarik di Kota Semarang. Sangat menarik di Kota Semarang. Kami persilahkan ada Mas Roni Marianto dari KP2 KKN Jawa Tengah. Oke Mas Roni. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana Pak? Iya juga. Mas Roni ini kan tergabung dalam KP2 KKN Jawa Tengah ya? Ya. Mungkin Mas Roni bisa menjelaskan ya, mungkin teman-teman perlu tahu ya, apa itu organisasi atau lembaga atau instansi KP2 KKN Jawa Tengah itu. Silakan. KP2 KKN Jawa Tengah itu sebuah lembaga swadaya masyarakat yang fokus di isu korupsi ya khususnya gitu. Kalau boleh kami panjangkan KP2 KKN ini Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi dan Nepotisme. Kami berdiri sudah sejak 97 sebelum reformasi. Ya. Oke. Mungkin itu ya teman-teman, bisa dicari tahu atau bagaimana. Nanti kalau nggak ada dasar bisa dikasih. Oh ya, sebelumnya di bulan Juli ya, awal-awal Juli tahun 2024 sempat ada geger kabar gitu, kasus yang disebut menarik di Kota Semarang, dan banyak juga berita-berita yang memberitakan tentang hal tersebut gitu, tentang korupsi pejabat di Kota Semarang, wali kota dan yang lain jajarannya begitu. Kabarnya ini juga KPK sampai menggeledah beberapa instansi pemerintahan di Kota Semarang. Ya. Nah ini saya mau tanya nih, sepengetahuan apa sih kalau Mas Roni terkait kasus tersebut? Iya, kami mengetahui dugaan kasus korupsi ini sebenarnya sudah sejak akhir Desember, ya di bulan Desember 2023. Ya, jadi sebelum kasus ini mencuat, kami sudah mencium adanya dugaan korupsi yang ditangani oleh KPK di Semarang ini. Ada beberapa item dugaan korupsi, ya. Ada pengadaan barang jasa, kemudian ada soal promosi jabatan, juga ada soal pemotongan insentif pajak dalam hal pajak. Kami di Desember itu mencium adanya kejanggalan pengadaan barang jasa di 2023 akhir, tepatnya di bulan Desember itu. Tapi sebenarnya kalau kasus ini mencuat itu sudah sejak dimulainya penyelidikan KPK di bulan Februari gitu Pak. Karena di bulan Februari KPK juga sebelum bulan Juli ya penyidikan itu penggeledahan, tapi sebenarnya di bulan Februari itu sudah dilakukan juga pemanggilan beberapa pejabat di lingkungan pemerintah Kota Semarang yang pemanggilannya di kantor BPKP Jawa Tengah. Kami mengetahuinya sejak awal sebelum ini sampai ke media itu kami sudah mencium adanya dugaan korupsi khususnya di pengadaan barang jasa. Ya, tadi kira-kira ada beberapa ya kasus korupsi yang bisa dijelaskan secara singkat yang secara umumnya. Tapi boleh nggak lebih ngerti terkait misalnya kasus tentang pengadaan barang jasa itu bagaimana ya? Jadi kasus pengadaan barang dan jasa yang
kemarin kami tenggarai itu khususnya terutama pengadaan barang, karena kami melihat ada anggaran-anggaran besar di akhir tahun, khususnya di anggaran perubahan Kota Semarang 2023. Setidaknya ada 7 item anggaran yang belanjanya cukup besar menurut kami, karena lebih dari 5 miliar, akan lebih dari 10 miliar. Jadi ada pengadaan barang terkait pengadaan motor untuk 177 itu Vario merah. Terus kemudian juga ada pengadaan meja kursi yang diatur Dinas Pendidikan yang anggarannya sekitar hampir 20 miliar. Gitu. Kemudian pengadaan alat pemadam kebakaran, ya, itu juga anggarannya cukup fantastis, tinggi. Nah, dari situ kami mencoba untuk melihat apakah anggaran ini memang mereka belanjakan sesuai atau mungkin ada hal-hal lain yang patut dicurigai. Salah satu item saja yang bisa kami sampaikan, karena anggaran ini dibelanjakan melalui katalog, ya. Kami mencoba untuk melihat belanja di e-katalog. Memang kami mencurigai adanya rekayasa di dalam pembelanjaannya. E-katalog ini kan ibarat kata seperti kita belanja di e-commerce, gitu. Barang sudah ada, kita pilih, kita pesan. Kalau ini tidak, jadi anggaran itu ada dulu, baru barang ini dipasang di e-katalog, baru ditayangkan di e-katalog, baru tidak begitu lama baru dipesan oleh dinas yang mengampu, media mengampu, seperti itu. Nah, ini ada kejanggalan di situ. Terus dari sisi harga juga ada ketidakwajaran. Misalkan contoh anggaran belanja untuk alat pemadam kebakaran, ya. Nilai satu apar itu kalau dari pagu itu sekitar 2 juta per apar. Tapi pemerintah kota akhirnya mendapat harga sekitar 1.950.000. Jadi mereka mengatakan bahwa mereka ada efisiensi. Tetapi setelah kami coba cek apakah memang harga apar dengan spesifikasi yang sama di pasaran, itu ternyata ada selisih cukup jauh dengan harga pasar. Apar dengan spesifikasi dan kode merek yang sama di pasaran itu harganya hanya sekitar 950.000. Terus kemudian produk ini juga dijual di e-commerce, salah satu e-commerce ini sekitar 1.200.000. Kalau menurut kami mungkin ini hal wajar ketika dijual di e-commerce, karena di e-commerce ini juga ada biaya administrasi, admin, yaitu untuk e-commerce ini. Kemudian harga ini, tetapi yang tidak menjadi wajar ketika pemerintah kota justru menggunakan anggaran 1.950.000 ini gitu, untuk membeli apar tersebut, padahal jelas-jelas di pasaran hanya sekitar 950 sampai 1.200.000 tadi ketika pembeliannya di e-commerce. Nah, kemudian ini kami coba untuk sampaikan ke KPK, gitu Kak. Untuk tadi pemberitahuan yang telah disampaikan, kira-kira sudah ada tindak lanjut khususnya dari KPK sudah menyatakan hal tersebut? Ya, dari laporan kami setidaknya memang kami beberapa kali komunikasi dengan teman-teman KPK untuk membahas dugaan kasus korupsi ini, gitu. Dan akhirnya mereka tidak lanjuti melalui penyelidikan di bulan Februari. Ya, bulan Februari yang lalu, kemudian dipanggil beberapa pejabat di pemerintah Kota Semarang, yaitu di BPKP, dilakukan klarifikasi. Nah, terus kemudian juga berlanjut lagi naik ke tingkat pendidikan, ya, yang dilakukan berbarengan dengan penggeledahan, ya, penggeledahan yang dilakukan di beberapa kantor OPD di pemerintah kota, itu termasuk kantor wali kota, gitu kan. Kemudian juga menurut
apa yang disampaikan KPK itu kan sudah ada 4 tersangka atau 4 yang sudah dicekal gitu kan. Dan terakhir juga sudah dinyatakan itu sebagai tersangka gitu ya. Empat-empatnya ada dari unsur pejabat di pemerintah kota, kemudian juga ada 2 pengusaha gitu kan. Salah satu pengusaha ini ternyata juga yang mengaku atau yang memiliki barang dalam kasus yang pernah kami sampaikan di KPK gitu, soal pengadaan barang di anggaran perubahan tersebut. Sampai saat ini sudah ditindaklanjuti sejauh itu sampai dilakukan penyidikan. Oke. Jadi teman-teman udah paham kan, ini kasusnya tuh sudah sampai dijelaskan juga oleh keterangan KPK. Mungkin bisa lanjut ke kasus yang setelahnya, tadi kan tentang pengadaan barang dan jasa ya. Selanjutnya ke pemerasan dan rekayasa pajak, katanya ada ya? Ya. Jadi untuk pemerasan dan rekayasa pajak ini sebenarnya kasus yang muncul ketika ada permintaan insentif pajak oleh orang yang sebenarnya tidak memiliki hak itu, gitu ya. Jadi salah satu tersangka ini itu sebenarnya bukan pejabat pemerintah Kota Semarang yang memiliki hak untuk memperoleh insentif pajak tersebut. Tetapi sepertinya orang ini memaksakan untuk bisa mendapatkan insentif pajak tersebut melalui pemaksaan kepada pejabat di Bapenda khususnya gitu ya, karena yang menaungi proses penarikan pajak ini Bapenda gitu kan. Yang pada akhirnya untuk memenuhi permintaan itu mereka mengambilkan dengan memotong insentif pajak yang harusnya menjadi hak dari ASN yang bekerja dalam rangka memungut pajak gitu kan. Insentif pajak yang diterimakan ke ASN yang sebenarnya berhak menerima itu akhirnya dipangkas, dipotong untuk memenuhi keinginan itu. Jadi kronologi dari pemerasannya itu seperti itu. Jadi ada unsur pemaksaan. Berarti kalau pemerasan itu ada unsur pemaksaan, gitu kan. Memaksa untuk mendapatkan sesuatu, gitu kan. Dalam hal ini insentif pajak yang harusnya dia tidak berhak untuk menerima. Lanjut aja ya, setelahnya itu ada dugaan gratifikasi ya. Teman-teman harus tahu nih kalau gratifikasi itu adalah jenis korupsi yang paling banyak dilakukan ya di Indonesia ya. Ya. Nomor 1 terbanyak, nah ini ada juga nih gratifikasi. Nah gimana itu penjelasan gratifikasi terkait dugaan tersebut? Ya, kalau unsur gratifikasi ini sebenarnya bisa masuk di dugaan korupsi yang tadi yang soal pengadaan barang jasa. Yang di sektor pengadaan barang jasa. Karena begini, jadi pengadaan barang jasa tadi yang saya jelaskan itu tidak hanya pengadaan barang, ternyata juga ada pengadaan jasa konstruksi ya, yang juga diduga dilakukan di pemerintah Kota Semarang, itu khususnya ada dugaan gratifikasi di situ. Jadi begini, lebih tepatnya sebenarnya pada saat 2023 itu ada pengumpulan ya proyek-proyek sejumlah nominal tertentu ya dikumpulkan dari kecamatan yang sumber dananya dari kecamatan maupun dari anggaran dari kelurahan itu sekitar hampir 2 miliar ya, sekitar 2 miliar. Kalau terakhir yang kami dapat informasi justru per kecamatan itu sekitar 1,7 miliar terkumpul nilai proyek sekitar itu per kecamatan 1,7 sekian miliar. Nah, jadi ada kewajiban kecamatan-kecamatan harus mengumpulkan proyek senilai 1,7. Kemudian dikumpulkan dan itu nilai proyek itu diberikan kepada salah satu oknum yang ternyata kaki tangan dari salah satu 4 tersangka ini, yang juga ternyata oknum ini berasal dari salah satu asosiasi konstruksi, jasa konstruksi gitu. Kemudian yang bertugas untuk mengumpulkan proyek ini, dan ternyata tidak hanya mengumpulkan proyek ini,
tetapi juga menjual proyek ini. Dijual ke mana? Dijual ke rekanan-rekanan yang mau membeli proyek-proyek ini. Nilai belinya itu sekitar 13-15%. Gitu. Jadi misalkan nilai proyek yang seharga 100 juta, kalau di tingkat kelurahan ini rata-rata nilai proyek sekitar 70-100. Ya. Misalkan 100 juta, apabila ada rekanan yang ingin mengerjakan proyek ini, mereka harus membayar di muka, ya, membeli di muka itu 13-15%. Katakanlah kalau 15% ya berarti harus 15 juta disediakan di awal untuk bisa memperoleh proyek tersebut. Gitu. Dikumpulkan ke oknum asosiasi, salah satu oknum asosiasi. Jadi itu unsur gratifikasinya di situ. Jadi masih di pengadaan barang jasa, tapi lebih fokus pada jasa konstruksi, pengadaan konstruksi. Udah paham kan ya? Mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya terkait tadi kira-kira KPK sudah melakukan apa saja dan banyak juga yang mengawal gitu kan. Mungkin ada juga beberapa lembaga-lembaga atau yang organisasi yang mengawal hal tersebut. Nah, salah satunya juga dari KP2KKN Mas Roni ini kan. Terus sampai sekarang kenapa ya kita tidak mendengar kelanjutan dari beritanya lagi? Kenapa itu? Kok tiba-tiba udah ganti berita yang lain? Dan sepertinya akun dari pejabat yang juga disorot itu nyala kembali dan sudah mendapat banyak komentar-komentar yang positif ya. Itu kenapa ya? Kenapa itu kira-kira? Ya, ini cukup menarik ya, pertanyaan kita ini cukup kritik. Kemarin memang sempat ada pemberitaan yang sedikit ambigu judulnya. Nah, ketika itu pemberitaan menyampaikan bahwa kasus korupsi, khususnya kasus korupsi di Semarang ini yang ditangani oleh KPK, ini dianggap tidak ada kerugian negara. Katanya tidak ada kerugian negara, katanya. Menurut KPK ya. Tetapi KPK tidak menyampaikan apakah tidak adanya kerugian negara ini, korupsi ini tidak bisa dibuktikan. 2023 yang lalu ini BPK itu sepertinya sudah cukup kuat gitu ya untuk bisa melihat potensi adanya kerugian negara dari sektor jasa konstruksi. Bahkan kami mendapat informasi, data juga, beberapa rekanan, beberapa penyedia itu harus mengembalikan potensi kerugian negaranya ya kepada kas daerah. Gitu. Jadi sepertinya unsur kerugian negaranya sudah diselesaikan sejak 2023 yang lalu. Nah, tetapi unsur gratifikasinya masih jalan. Oh, Gitu. benar. Gitu. Jadi kalau dilihat kasus ini, apakah tidak ada kerugian negara? Awalnya ada. Awalnya ada. Tapi ketika BPK itu sudah masuk, kemudian ada rekomendasi BPK, penilaian dari BPK ada potensi kerugian negara yang harus dikembalikan ke kas daerah. Pada akhirnya tahun 2023 juga beberapa rekanan, beberapa penyedia harus mengembalikan ke kas daerah. Berarti unsur kerugian negara sudah selesai di situ. Sudah tidak ditemukan kerugian negara. Hanya tadi ya unsur gratifikasinya itu yang masih ada. Jadi tindak pidananya justru di unsur gratifikasinya. Jadi ada jual beli proyek senilai 13-15% tadi. Nah, itu yang diangkat oleh KPK. Seperti itu kan. Terus kemudian kenapa kasus ini seolah-olah berhenti. Nah, ini cukup menarik sebenarnya. Kami pun juga sebenarnya sudah beberapa kali melayangkan surat ke KPK, gitu ya, untuk menanyakan terkait kelanjutan dari kasus penanganan kasus ini, gitu ya. Kami juga mendorong KPK untuk segera menyelesaikan karena kami mencurigai akan adanya penggunaan kewenangan ya dari salah satu tersangka ini
untuk membantu calon-calon tertentu di dalam pilkada saat ini, gitu kan. Tersangka ini untuk membantu calon-calon tertentu di dalam pilkada saat ini, gitu kan. Nah, itu yang kami curigai dan nantinya bisa digunakan tangan-tangan mereka untuk salah satu calon tertentu, gitu. Nah, kalau kami melihat memang KPK melakukan terlalu, ya kalau menurut kami terlalu kehati-hatian. Memang kalau kita melihat dari sisi peta politik di Kota Semarang, ini kalau kita melihat ketika ketika kasus ini, ya, 4 tersangka ini dieksekusi oleh KPK, ada kemungkinan di Semarang ini ada kekosongan kepemimpinan. Bisa jadi. Gitu. Kemungkinan itu yang menjadi pertimbangan KPK. Tetapi apapun itu, kalau menurut kami, ya, ketika kasus ini masih ditunda, dalam artian ditunda, gitu ya, ditunda sampai mungkin nanti setelah pilkada selesai, gitu. Justru ini akan membuat persoalan lain. Ketika pejabat ataupun oknum-oknum yang menjadi tersangka di dalam kasus ini itu digunakan untuk membantu salah satu pasangan calon di dalam pilkada ini nantinya. Nah, ini akan lebih berbahaya nantinya. Ya, kita akan lebih rumit karena kekuasaan dari salah satu calon ini masih mereka miliki, gitu. Dia masih bisa menggerakkan birokrasi yang seperti itu. Salah satu calon. Ya, salah satu tersangka ini, ya, Iya. salah satu tersangka ini masih bisa menggerakkan birokrasi yang seperti itu. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kami, yang nantinya dia akan digunakan untuk calon-calon tertentu untuk membantunya, kemudian untuk menggerakkan birokrasi, membantu calon ini untuk membuat acara tertentu, ya. Dan sebenarnya dengan ditundanya kasus ini sebenarnya membuat makin tidak percaya masyarakat ataupun publik, gitu ya. Khususnya juga dalam hal persaingan usaha di dalam pengadaan barang jasa di Kota Semarang, gitu ya. Ini kami juga dapat banyak keluhan dari beberapa penyedia barang jasa ini. Ketika kasus ini tidak tereksekusi oleh KPK, iklim persaingan khususnya untuk penyediaan barang jasa di pemerintah Kota Semarang ini masih menjadi hal yang krusial atau menjadi masalah besar, gitu, buat mereka, gitu. Karena kemarin pengadaan barang dan jasa ini hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu. Pengadaan barang dan jasa ini hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu. Persoalan persaingan usaha ini cukup terasa sekali, gitu. Dia hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu. Jadi hal itu yang mungkin akan menjadi persoalan besar ketika KPK menunda ini sampai nanti selesai pilkada. Gitu. Oke, mungkin itu. Tadi kan teman-teman sudah mendengar, mungkin mau sedikit menganalisa, ya, kenapa kasus tersebut bisa berhenti pada suasana-suasana pilkada ini, kan. Terus tiba-tiba citra dari salah satu tersangka itu jadi baik kembali, gitu kan. Kalau misalnya teman-teman bisa melihat, mungkin kan banyak ya media sosial gitu yang terlihat gitu masing-masing pejabat atau bagaimana itu. Tapi ya seharusnya tersangka itu apakah harus masuk penjara gitu? Jadi memang tersangka itu tidak harus, status tersangka itu tidak harus ditahan. Tinggal harus dilihat bagaimana potensinya. Ya, potensi apa? Potensi untuk menghilangkan barang bukti misalkan, gitu ya. Nah, apakah ketika kasus ini sudah sampai di penyidikan, sampai level di penyidikan, kemudian kasus korupsi ini tersangkanya tidak ditahan, menurut KPK apakah ini tidak ada potensi 4 tersangka ini
menghilangkan barang bukti. 4 tersangka ini menghilangkan barang bukti. Kalau menurut kami sangat besar sekali potensi untuk Bisa ya menghilangkan dihilangkan barang bukti seperti itu. Ya, dan itu bisa menjadi pertimbangan ketika apakah memang tersangka ini harus ditahan atau tidak. Nah, seperti itu. Karena orang-orang ini salah satunya masih berada di dalam birokrasi ataupun masih punya kekuasaan di dalam birokrasi. Ada kemungkinan bukti-bukti lain yang mungkin bisa menguatkan ketika dibutuhkan oleh KPK, ini justru mereka hilangkan ketika mereka tidak ditahan. Gitu. Tapi di luar dari 4 tersangka tersebut bisa ada nggak sih kayak tersangka lainnya? Potensi nantinya KPK akan meletakkan tersangka-tersangka lainnya ini masih cukup besar ya, kemungkinan itu. Masih cukup besar ya? Ya, karena mungkin barangkali masih ada orang-orang lain, mungkin oknum ASN juga, kita tidak tahu. Karena memang kalau dari sisi kronologi dan dari sisi bukti-bukti yang kami coba dapatkan, itu ada peran-peran beberapa oknum ASN gitu ya, yang cukup aktif di dalam kasus ini gitu. Ada kemungkinan nantinya masih ada penambahan tersangka gitu. Ya kalau kemungkinan berarti bisa iya atau juga bisa tidak ya. Ya. Ya, tapi yang paling penting tadi tersangkanya itu ini sekarang gimana gitu. Ya. Oke, ini teman-teman harus perlu ngerti ya, harus bisa menilai sendiri. Ini adalah the dark side of Kota Semarang. Pemimpinan Kota Semarang. Oke, silakan simpulkan sendiri. Jadi Pak Tim mau tahu gimana sih komentar-komentar kalian untuk menganalisa apa yang dijelaskan oleh sudut pandang ya KPU KKN Jawa Tengah, dan juga berdasarkan sudut pandang kami para masyarakat yang mengawal. Oke, see you next chapter. Tetap update kasus-kasus di Patrus konten lainnya. Silahkan subscribe. Oke, thank you. Terima kasih. Buat kalian yang tadi udah nonton podcast Patiros Konten, silahkan subscribe untuk mengetahui informasi-informasi menarik lainnya, dan tentunya konten-kontennya juga akan lebih menarik. Silahkan like and comment kalau siapa tahu ada dari kalian yang memberikan informasi lainnya, atau pendapat kalian juga boleh. See you!